Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, kita masih bisa mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita berusaha untuk menaikkan iman kita. Hadirin, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan yang ke-34 ini, hadis yang ke-32 yang disebutkan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala lagi-lagi mengajarkan kepada kita tentang indahnya Islam, tentang sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena hadis ini melarang seseorang untuk membahayakan baik tanpa disengaja ataupun disengaja. Hadirin, dan dari hadis ini para ulama mengambil kaedah-kaedah besar di dalam bab wasiyah, di dalam bab pembagian harta warisan, dan di dalam bab-bab muamalah. Dan hadis ini juga nih hadirin mengabarkan kepada kita jika seandainya ada satu hal yang berbahaya, maka hal tersebut dilarang di dalam agama Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih hadirin, hadis ini disebutkan oleh Abi Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Jangan membahayakan baik tanpa disengaja ataupun tidak disengaja. Ini kaedah besar nih hadirin. Kita lihat bagaimana Islam mendorong kita untuk mengangkat kebahayaan dan dilarang membahayakan. Iya, kita dilarang membahayakan orang lain, baik disengaja ataupun dengan disengaja. Ketika kita tahu bahwasannya ada orang-orang yang menghina kita, maka jangan balas hinaan tersebut. Ketika kita tahu ada orang yang memukul kita, maka kalau sekiranya kita bisa, jangan pukul orang tersebut. Bahkan mintalah hak kita dari pengadilan hadirin tanpa mencela sedikit pun. Karena apa? Karena bisa jadi ketika kita balas itu bahayanya lebih besar hadirin. Ketika kita dipukul kemudian kita memukul, bisa jadi pukulan kita lebih bertenaga daripada orang tadi memukul kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan hadis ini juga menggambarkan kepada kita bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara agama itu baik untuk agama kita dan dunia kita. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya karena merusak agama kita dan merusak dunia kita. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak memerintahkan
dengan sesuatu yang bisa membahayakan kita, nggak ada ceritanya Allah memerintahkan kita untuk melakukan satu hal dan hal tersebut membahayakan kita. Maka dari itu nih hadirin, indahnya Islam, sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan berwudu ketika kita nggak mampu dan nggak kuat kalau sekiranya kita berwudu dengan air. Dan ingat nih hadirin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membahayakan maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya, dan barang siapa yang membuat kesulitan, barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan menyulitkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat juga bagaimana larangan untuk membahayakan baik tanpa disengaja ataupun tidak disengaja itu disebutkan di dalam hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada seorang hamba yang mana dia selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 60 tahun hadirin. Kemudian datang sakaratul maut, dia mau wafat, dia menulis wasiat kalau anak laki-laki ini mendapatkan yang lebih besar. Dia memadaratkan dan membahayakan orang-orang dan keluarga-keluarganya dalam masalah wasiat, maka dengan ini orang tersebut masuk ke neraka. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dirinya ke neraka. Hadirin, kita lihat juga bagaimana membahayakan itu masuk ke dalam bab wasiat. Ketika kita mengkhususkan nih, ketika kita mau wafat, kemudian kita mengkhususkan ada anak-anak kita yang mungkin lebih kita cintai, bagiannya yang seharusnya setengah, itu semua harta warisan akan menjadi milik dia. Atau yang tadinya dia mendapatkan 1/4 atau 1/8, dilebihkanlah. Intinya bagaimana hartanya itu ke orang yang dia cintai. Dan ini pun tidak boleh hadirin. Kenapa? Karena bisa membahayakan anak-anak yang lainnya yang mana mereka berhak untuk mendapatkan wasiat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih hadirin, ursiltu bihanafiyati samha, aku itu diutus dengan ajaran yang bisa toleransi. Ad-darar, membahayakan, itu cangkupannya luas hadirin. Ketika kita melihat ada sesuatu yang membahayakan badan kita, maka jangan dekati hal itu. Ketika kita mengetahui ada bahaya yang mungkin bisa merusak harta atau merusak anak-anak, ataupun merusak binatang ternak, maka jangan dekati dan jangan memadaratkan hal-hal tersebut, disengaja ataupun gak disengaja. Nah, dari kaedah ini juga nih hadirin, dari hadis ini juga kita mengambil kaedah tentang tahrim ataupun haramnya membahayakan baik tanpa disengaja ataupun disengaja. Ketika kita tahu nih ada satu hal, produk itu membahayakan kulit kita, maka jangan didekati. Mungkin kita perhatikan, kita tahu bahwasanya rokok itu bahaya, dan penjual rokok itu pun berbahaya, karena ketika diteliti oleh kedokteran banyak bahaya-bahaya dari menghisap rokok. Kemudian ketika kita juga tahu bahwasanya masa-masa ini masa-masa sulit, kemudian kita timbun barang padahal barang tersebut dibutuhkan dan padahal stok terbatas, ini pun termasuk di antara
bab membahayakan orang lain tanpa disengaja ataupun disengaja. Intinya nih hadirin, jangan membahayakan baik diri kita ataupun harta kita ataupun jiwa-jiwa kita atau anak-anak kita, atau membahayakan orang lain baik disengaja ataupun gak disengaja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita lihat juga bagaimana di dalam hadis ini terdapat kurang lebih 5 kaidah besar. Kaidah yang pertama itu bahaya mesti dihilangkan. Gak ada di dalam syariat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membahayakan diri kita. Maka ketika kita tahu ada satu hal, satu bahaya, maka berusahalah untuk menghilangkan bahaya tersebut. Kemudian yang kedua nih hadirin, bahaya itu dihilangkan sebisa mungkin. Ya, ketika kita tahu ada satu hal yang bisa membahayakan, itu usahakan menghilangkan sebisa mungkin. Kemudian yang ketiga, bahaya itu dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Bahaya itu dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Artinya ketika ada dua hal yang harus kita lakukan nih, operasi ini apa operasi itu, dan kemudian kita tahu bahwasanya ketika kita operasi ini lebih parah, dan ketika kita operasi ini itu lebih ringan, maka ada timbangan syariat, kita harus menghilangkan bahaya yang lebih bahaya itu dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan. Kemudian yang keempat, bahaya tidak dihilangkan dengan yang semisalnya. Dan yang terakhir nih hadirin, mungkin kita bisa memikul bahaya yang lebih khusus agar tidak mendapatkan bahaya yang sifatnya lebih umum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat juga nih bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini menafikan dan meniadakan gak boleh kita membahayakan baik jiwa kita, jiwa tetangga kita, atau jiwa orang-orang lain, dan gak boleh membahayakan baik tanpa sengaja ataupun gak sengaja. Kita tahu kalau tetangga kita itu mungkin jantungan nih hadirin, kemudian kita berusaha untuk memberikan kabar-kabar yang seneng tuh. Karena apa? Karena ketika kita berikan kabar-kabar yang gak senang, itu bisa jadi jantungnya dia copot ataupun dia kaget dengan berita tersebut, dan dia bisa wafat dan membahayakan orang ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala itu pernah memberikan contoh bagaimana contoh membahayakan yang gak sengaja atau bahaya yang disengaja. Kata beliau, membahayakan yang gak disengaja itu ketika kita mungkin memiliki tetangga yang mana setiap hari kita siram pohon yang tumbuh di rumah kita, tahu-tahu airnya itu ngalir ke rumah tetangga. Maka hal ini pun membahayakan ketika ada halamannya yang rusak ataupun membahayakan dia, dan inilah yang dinamakan dengan ketidaksengajaan. Ini pun dilarang di dalam agama Islam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh bagaimana membahayakan dengan disengaja. Kita tahu ketika kita memiliki niat yang buruk, kemudian kita pun mungkin salah paham dengan tetangga kita, kemudian kita udah niat nih, awas ya, aku akan lakukan ini dan itu. Kemudian kita membunyikan mesin traktor yang suaranya begitu besar di depan rumah tetangga kita, dan inilah yang dinamakan bahaya yang gak disengaja. Atau mungkin kita tahu bahwasanya tetangga kita itu punya penyakit jantung, kemudian kita kasih kabar, anak kamu seperti ini, anak kamu seperti itu, maka dengan kabar tersebut bisa membahayakan dia, maka ini pun
bisa dikategorikan dengan membahayakan disengaja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang ke-32 ini mengajarkan kepada kita tentang bahwasanya apa yang Allah perintahkan untuk hamba-hambanya dari amalan-amalan syariat itu sebenarnya baik untuk agama dan baik untuk dunia kita. Jadi perintah-perintah Allah itu baik semuanya untuk dunia dan akhirat kita. Dan apa yang Allah larang itu sebenarnya karena ada bahaya, karena bisa merusak agama dan merusak dunia kita. Maka jauhi hal-hal tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala belum pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Maka dari itu Allah menggugurkan kewajiban untuk berwudu dengan air ketika kita sakit atau ketika kita diperban, yang mana kalau seandainya kita wudu maka hal itu akan membahayakan kita. Maka mulai dari hari ini ketika kita tahu bahwasanya ada sesuatu yang mungkin ditimbang dari syariat atau ditimbang dari medis atau ditimbang dari ahlinya itu bahaya, usahakan jangan lakukan hal-hal yang membahayakan tersebut. Entah itu menjual rokok contohnya, atau mungkin menimbun barang ketika dibutuhkan dan stok itu terbatas. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.